Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yuli Siswanto dengan NIM 232180104. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran dan evaluasi dalam pembelajaran. Langsung saja kita ke materinya. Jadi, apa itu pengukuran dan evaluasi? Pengukuran merupakan suatu proses mengukur ketercapaian hasil belajar yang bersifat kuantitatif, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk angka dalam rentangan skala 1-10 atau 10-100. Nah, hasil pengukuran dapat pula dinyatakan dalam bentuk simbol seperti A, B, C, atau D. Nah, sedangkan penilaian atau evaluasi yaitu gambaran atau penafsiran terhadap hasil pengukuran, bersifat kualitatif dan biasanya dinyatakan dengan kualifikasi kurang, cukup baik, baik, dan memuaskan. Nah, selanjutnya pentingnya evaluasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi, dalam setiap proses pendidikan dan pembelajaran terlibat di dalamnya unsur peserta didik atau siswa, guru, materi pelajaran, serta media pembelajaran. Nah, dengan diadakannya penilaian, akan dapat dilihat tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran, serta tingkat efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan. Jadi, dengan demikian, hasil kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penilaian merupakan bagian integral dari pembelajaran. Nah, selanjutnya ada sasaran dan tujuan evaluasi pembelajaran. Pada dasarnya, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mendapatkan data sesuai dengan sasaran evaluasi yang dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian atau evaluasi produk, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk memperoleh data tentang tingkat perkembangan atau kemajuan peserta didik atau siswa setelah mengikuti suatu proses belajar tertentu, baik secara perorangan maupun kelompok. Jadi, data kemajuan belajar ini bisa disebut sebagai prestasi belajar, yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua yaitu penilaian atau evaluasi proses, yaitu penilaian atau evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar. Faktor tersebut kemungkinan merupakan faktor pendukung atau penghambat pencapaian tujuan belajar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama yaitu prinsip objektivitas, yaitu evaluasi pembelajaran dapat dikatakan objektif apabila dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hasil belajar yang dicapai oleh siswa pada suatu proses belajar mengajar tertentu. Jadi, prinsip objektivitas ini dapat terpenuhi dengan memperhatikan sasaran yang dinilai, cara mengukur dan menilai, alat ukur, dan standar penilaian yang digunakan, serta sikap penilainya. Jadi, dari pihak penilai atau guru, objektivitas ini penilaian dapat diperoleh apabila guru tidak mendasarkan penilaian atas perasaan senang atau tidak senang kepada siswa yang dinilainya. Jadi, guru atau penilai juga harus menjauhkan diri dari sikap a priori atau pandangan menetap terhadap seorang siswa. Contohnya gini, misalnya siswa yang pernah memperoleh nilai bagus dianggap tidak mungkin memperoleh nilai yang kurang bagus atau buruk. Nah, sedangkan siswa yang pernah mendapat nilai rendah tidak bisa dianggap tidak pantas untuk memperoleh nilai bagus. Nah, yang kedua yaitu ada prinsip kontinuitas. Jadi, pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, yaitu tahap demi tahap untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi, untuk dapat mengetahui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, perlu dilakukan penilaian yang berkesinambungan atau berkelanjutan, yaitu terus-menerus sejak proses pembelajaran yang pertama pada suatu program atau tingkat pendidikan tertentu sampai program itu berakhir. Dengan penilaian yang terus-menerus,
maka hasil yang diperoleh siswa pada suatu waktu dapat dihubungkan dengan hasil-hasil penilaian sebelumnya. Penilaian sebelumnya dan sesudahnya. Jadi dengan demikian akan dapat dilihat bagaimana perkembangan yang dicapai siswa pada tiap tahapan belajar yang dilaluinya. Jadi selain itu akan dapat diketahui pula kelemahan dan kendala yang dihadapi siswa dalam belajar sehingga kita sebagai guru dapat membantu mengatasi kendala-kendala tersebut. Yang ketiga ada prinsip keseluruhan atau komprehensif, yaitu sasaran yang akan dicapai dalam proses pendidikan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan saja, melainkan seluruh aspek perkembangan siswa, yaitu meliputi perkembangan fisik, perkembangan pengetahuan, serta sikap dan perilaku. Nah, karena itu evaluasi pembelajaran ini bisa dikatakan baik jika menilai pencapaian keseluruhan aspek hasil belajar tersebut. Selanjutnya ada manfaat evaluasi pembelajaran. Jadi sesuai dengan tujuannya, pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat bermanfaat tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi guru, bagi sekolah, orang tua, bahkan pihak-pihak yang terkait. Untuk bagi siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam belajar. Bagi guru dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam memberikan materi pelajaran dan mengorganisasikan pembelajaran, serta mengetahui data hasil belajar siswa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maka guru dapat mempertimbangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk proses belajar mengajar selanjutnya. Guru juga dapat menentukan metode dan teknik pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya bagi pimpinan sekolah atau madrasah. Jadi hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan laporan khususnya kepada orang tua siswa. Dan untuk bagi pihak-pihak yang terkait, hasil penilaian prestasi belajar sebelumnya dapat menjadi pertimbangan untuk seleksi penerimaan atau untuk menyusun program pembelajaran baru. Berikutnya ada alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada tes. Jadi tes ini merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Berdasarkan pengertian tersebut, sasaran penilaian atau pengukuran dapat dibedakan atas yang pertama, keadaan atau kondisi seseorang yang dapat mempengaruhi belajar, seperti kecerdasan, bakat, dan minat. Yang kedua yaitu keadaan atau kondisi seseorang atau kelompok yang merupakan hasil belajar, yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Suatu tes dapat dikatakan baik apabila tes tersebut memenuhi beberapa kriteria atau ciri-ciri tes yang baik. Antara lain yaitu berkaitan dengan validitas, reliabilitas, objektivitas, dan keadilan. Jadi tes dibagi menjadi dua, yaitu tes esai dan tes objektif. Tes esai dan tes objektif ya adalah dua bentuk tes yang pelaksanaannya biasa diberikan secara tertulis, tetapi ada kalanya juga dilaksanakan secara lisan atau soal diberikan secara lisan, siswa menjawabnya dengan tulisan. Yang kedua yaitu ada non-tes. Jadi alat evaluasi non-tes biasanya digunakan untuk menilai hasil belajar siswa yang berkaitan dengan pandangan, sikap, atau perbuatan. Selain itu, non-tes juga digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor pendukung atau penghambat pencapaian tujuan pendidikan. Yang tergolong alat non-tes yaitu antara lain observasi atau pengamatan, wawancara atau interview, angket atau kuesioner, dan riwayat hidup atau biografi, serta sosiometri. Berikutnya ada macam-macam evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi penempatan. Jadi, evaluasi penempatan ini merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui apakah siswa atau calon siswa telah memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk mengikuti suatu program pendidikan atau pembelajaran tertentu. Jadi, tujuan pelaksanaan evaluasi penempatan ini yaitu untuk memperoleh data tentang
kualifikasi calon siswa berkaitan dengan kesiapannya untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang diadakan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa setelah mengikuti suatu proses pembelajaran tertentu. Jadi, tujuan evaluasi formatif selain untuk memperoleh informasi mengenai pencapaian indikator-indikator hasil belajar yang telah ditetapkan, juga untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran, baik faktor yang terdapat pada diri siswa ataupun pada guru dan proses pembelajarannya. Yang ketiga ada evaluasi sumatif. Jadi, evaluasi sumatif ini merupakan penilaian yang dilakukan setelah siswa menyelesaikan pembelajaran selama jangka waktu tertentu, seperti catur bulan atau semester. Nah, evaluasi sumatif ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai kemajuan atau hasil belajar siswa selama satu semester atau akhir program pendidikan. Jadi, data prestasi belajar tersebut digunakan untuk penentuan nilai akhir siswa di samping nilai-nilai formatifnya. Selain itu, untuk menentukan naik kelas atau tidaknya siswa, nilai tes sumatif juga digunakan untuk penentuan kelulusan siswa. Yang keempat ada evaluasi diagnostik. Jadi, evaluasi diagnostik ini adalah evaluasi yang dilaksanakan terhadap siswa yang diduga mengalami hambatan atau kesulitan dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Nah, tujuan evaluasi diagnostik ini yaitu untuk menemukan letak hambatan atau kesulitan yang dihadapi siswa. Dengan data tersebut, guru dapat memberikan bantuan atau bimbingan agar siswa tersebut dapat mengatasi kesulitannya. Sekian video penjelasan dari saya. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.